slide-nya. Apakah sudah terlihat, Pak? Udah lihat, ya. Baik, Pak. Selamat pagi, Prof. Berto dan teman-teman. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang ilmu ontologi dari asal ilmu kami dari S1. Perkenalkan, nama saya Naila Fadila bersama teman saya Mbak Reza Aulia Prastiwi. Untuk slide selanjutnya, silakan Mbak. Sebelumnya untuk masuk ke ontologi yang terkhususkan, berikut saya kami menjelaskan tentang ontologi. Ontologi membahas di sini membahas apa yang ingin diketahui mengenai teori tentang ada, dengan perkataan lain bagaimana hakikat objek yang ditelaah sehingga membuahkan pengetahuan. Untuk slide selanjutnya, di sini ada ontologi matematika. Saya berasal dari S1 Matematika dan akan menjelaskan tentang keterkaitan dengan ilmu lain. Pengertian ontologi matematika menurut Pama Bakti dan Ulfa 2020 menjelaskan bahwa secara ontologi matematika, bidang yang menjadi kajian adalah apa yang ada di dalam matematika itu sendiri yang mencakup pernyataan-pernyataan matematika. Nah, demikian dapat dipahami bahwa ontologi matematika juga membahas hal-hal yang bersifat konkret hingga pada teorema-teorema atau hal-hal mendasar mengenai pernyataan matematika yang tertulis. Untuk ontologi matematika sendiri, apa itu ontologi matematika? Matematika yaitu sebagai alat pikiran, matematika sebagai bahasa, matematika untuk nature science and social science, matematika ruang dan waktu, dan juga peranan matematika modern. Untuk keterkaitan dengan ilmu lain, kedudukan matematika sebagai alat pikir mempertegas bahwa matematika mendorong lahirnya berbagai ilmu penunjang kehidupan manusia termasuk dalam penyelesaian permasalahan hidup. Sehingga matematika sebagai landasan berpikir dapat dikatakan bahwa sebagai dasar pemikiran-pemikiran yang membawa aras ke era modern. Next, selanjutnya akan dibawakan oleh Mbak Riza. Silakan, Mbak. Izin melanjutkan. Selanjutnya ada ontologi oceanografi dan keterkaitannya dengan ilmu lain. Sebelumnya telah dijelaskan kalau ontologi itu sederhananya membahas apa dan bagaimana terhadap suatu objek. Nah, ontologi oceanografi itu menekankan apa yang dipelajari terkait oceanografi dan objek apa kajian oceanografi. Aspek ontologi filsafat oceanografi mengkaji mengenai samudra dan segala fenomenanya. Hal tersebut melibatkan pengklasifikasian, pendefinisian konsep-konsep yang relevan dengan oceanografi, seperti organisme laut, proses fisika, kimia, dan biologi laut, serta interaksi antar berbagai komponen dalam sistem tersebut. Kemudian ada keterkaitan dengan ilmu lain. Studi terkait oceanografi memerlukan pendekatan multidisiplin, mulai dari bidang biologi, kimia, geologi, fisika, dan atmosfer. Sebagai contoh dalam bidang fisika itu ada oceanografi fisik, di mana ontologi digunakan untuk mendeskripsikan konsep-konsep fisik seperti suhu, salinitas, arus, pasang surut, dan gelombang. Kemudian ada di bidang geologi itu oceanografi geologi, ontologinya digunakan untuk mendeskripsikan aspek geologi laut, seperti lempeng tektonik, sedimen, dan morfologi dasar laut. Kemudian ontologi oceanografi berperan sebagai fondasi yang kuat untuk mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dalam memahami samudra dan sekelilingnya. Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari atau teman-teman. Coba di slide yang pertama tadi, Mbak Naila.
Mbak Nela dan ya pertama lagi slide pertama. Slide sebelumnya Ini yang Mbak pertama, Nela Pak. dan Mbak Reza. Oke. Baik. Terima kasih Mbak Nela dan Mbak Reza yang telah mempresentasikan tentang dimensi ontologi dari dua disiplin ilmu, yaitu matematika dan oseanografi. Pertanyaan komentar dari teman-teman? Oke, next slide, Mbak Nela, Mbak Reza. Next, please. Next. Next. Ya, ini matematika. Yang matematika dulu, Mbak. Matematika. Matematika. Oke. Jadi ontologi itu mempelajari tentang apa dan keterkaitan dengan ilmu yang lain. Ini apanya matematika? Membahas yang bersifat konkret. Sebenarnya yang disebut konkret itu apa, Mbak? Pernyataan-pernyataan matematika yang disebut konkret itu apa? Konkret itu sesuai terbukti, Bapak. Terbukti pada teorema-teorema yang berada pada pernyataan. Jadi misalkan ada suatu permasalahan dikaitkan pada teorema, terus kemudian dibuktikan, dan ketika permasalahan tersebut dikaitkan dengan teorema terbukti, maka itu disebut dengan konkret. Begitu. Teorema itu apa? Teorema itu asal dasar mulanya suatu teori. Jadi dasarnya suatu teori itu berasal dari teorema. Oke. Oke. Jadi kalau keterkaitan dengan ilmu lain itu matematika itu membantu misalnya di dalam penelitian kan yang berkaitan dengan uji korelasi itu ya. Itu kan itu dibantu oleh matematika bukan? Uji korelasi lebih ke statistik, Bapak. Oke. Kalau matematika? Matematika lebih ke pembuktian seperti model matematika seperti teori Verhulst, Malthusian. Kalau di lingkungan itu Oke. adanya Ya. Kalau informatika itu basicnya dari matematika atau berbeda bidang, Bapak. informatika? Kenapa? Berbeda. Kalau informatik berbeda. lebih ke pengkodingan atau lebih ke matematika modern ya, Bapak. Tapi itu dasarnya matematika juga, Dasarnya sama. informatika itu. Iya. Oke. Kalau oceanografi, next slide please. Oceanografi ilmu tentang samudra dengan segala fenomenanya. Jadi apa? Termasuk pola arus itu ya, Mbak Iya, Arisa? Bapak. Iya, Pola arus, abrasi, akresi itu masuk ya? iya termasuk. Oke. Nah, sekarang kan fenomena itu sedang menjadi persoalan yang aktual ya di pesisir, terutama di pesisir utara itu. Perubahan pola arus yang menyebabkan terjadinya abrasi terutama. Itu membutuhkan kajian
dari disiplin ilmu oceanografi. Saya ingat waktu abrasi di Mangunharjo itu di wilayah Kecamatan Tugu, itu penelitian dari teman-teman FPIK dari oceanografi itu menyimpulkan bahwa abrasi di Mangunharjo, perbatasan Semarang dengan Kendal, itu 65% disumbang oleh perubahan pola arus yang disebabkan oleh pembangunan infrastruktur yang menjorok ke laut, yaitu apa namanya, dermaga. Jadi dermaga itu menjadi pemicu terjadinya perubahan pola arus. Benar ya Mbak Reza? Iya benar Pak. Benar ya? Iya. Baik, jadi Mbak Reza ini di FPIK dengan Prof. Sutrisno Anggoro. Bukan Prof. Ini saya sama Pak Kunarso. Oke. Kalau Pak Prof. Sutrisno perikanan ya. Iya. Baik, teman-teman, komentar pertanyaan. Jadi kita saling belajar apa yang ditekuni oleh teman-teman lain di dalam satu rumah, namanya ilmu lingkungan. Baik, kalau tidak ada, Mbak Reza di stop sharing. Baik. Stop sharing, kemudian kita undang kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya nomor 5. Silakan. Kelompok 2 siapa ya? Kelompok 2 yang mengerjakan pertanyaan nomor 5 siapa? Mas Lutfi nomor berapa? Halo? Iya, Pak. Nomor berapa? Anda kelompok berapa? Mohon maaf, Pak, untuk yang minggu lalu saya tidak masuk. Oke. Mas Samsul? Halo? Mas Samsul? Halo? Mas Samsul ada daftarnya? Ya, silakan Mas Samsul. Mas Samsul? Mas Samsul nomor berapa ya? Halo Mas Samsul. Izin Prof, untuk Ya. untuk Mas Samsul mikrofonnya sepertinya mati. Oh, Anda siapa? Saya Hafri Pak, pertanyaan nomor 8. Pertanyaan nomor 8, sebentar. Kita nomor 5 dulu Mas Hafri. Mbak Ningsih.
Tak panggil-panggil nih. Mbak Iya, Ningsih, Prof. Kamtia Ningsih. Iya, Kelompok iya, berapa? Prof. Mohon izin, Prof. Minggu kemarin kami hadir melalui online, Prof. Nah, ini mungkin ada sedikit miskomunikasi, jadi kami mengerjakannya seluruhnya, Prof. Mohon izin. Tapi Oh, jika nggih, jika diperkenankan untuk yang nomor 5 kami siap, Prof. oh. Mbak Ningsih kelompoknya dengan siapa? Dengan Mbak Evi, Prof. Mbak Evi. Nah, persoalannya, adakah teman-teman yang lain yang juga mengerjakan nomor 5 di samping Mbak Ningsih sama Mbak Evi? Halo? Nggak ada yang ngaku. Ya sudah, silakan Mbak Ningsih, nomor 5. Silakan. Baik, Prof. Nggih, mohon izin untuk share screen. Monggo Mbak Ningsih. Oke, apakah sudah terlihat nggih, Prof? Sudah. Oke, baik, terima kasih kesempatannya. Dalam tugas filsafat ilmu dan metodologi penelitian ini, kami bersama dengan Mbak Evi untuk kelompoknya, Prof. Ya, silakan Mbak Ningsih. Sebentar, Prof. Saya coba share screen. Terkait dengan nomor 5, Prof, untuk aspek aksiologi, itu pandangan ilmu sebagai alat untuk pengetahuan murni, di mana nilai utama dari ilmu itu terletak pada penemuan kebenaran dan pemahaman tentang dunia. Nah, ilmu itu dipandang sebagai upaya untuk mengembangkan pengetahuan yang objektif dan bebas dari nilai-nilai subjektif. Kemudian pandangan yang lain yaitu pandangan ilmu sebagai alat untuk kesejahteraan sosial, di mana ilmu itu sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan sosial, sehingga nilai utama ilmu terletak pada aplikasinya untuk memecahkan masalah praktis dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Sedangkan perbedaan dan implikasinya, kalau nilai ilmu itu pandangan pertama menempatkan nilai pada pengetahuan itu sendiri, sementara pandangan kedua menekankan nilai pada penerapan praktis dan dampak sosial ilmunya. Kemudian dari segi prioritas penelitian, dalam pandangan pertama, penelitian yang tidak memiliki aplikasi langsung mungkin dianggap sama pentingnya dengan penelitian yang praktis. Namun dalam pandangan kedua, penelitian yang dapat langsung diterapkan untuk memecahkan masalah sosial mungkin lebih diprioritaskan. Sedangkan dari segi pengaruh sosial dan kebijakan, untuk pandangan pertama mungkin mengarah pada kebijakan yang mendukung penelitian dasar tanpa tekanan untuk aplikasi langsung. Kemudian sedangkan pandangan kedua, itu mendorong kebijakan yang mendukung penelitian terapan dan inovasi teknologi yang dapat segera memberikan manfaat sosial, Prof. Oke. Baik, cukup di situ. Karena Nggih. nomor 6 itu nanti kelompok lain. Baik, makasih Mbak Ningsih dan Mbak Evi. 2 Sri Kandi kita. Kelompok 4 juga Sri Kandi tadi. Pertanyaan komentar teman-teman? Belum ada, Prof. Iya, teman-teman ini anteng-anteng. Ya, jadi saya kira presentasi Mbak Ningsih dan Mbak Evi mempertajam apa yang sudah kita diskusikan minggu yang lalu tentang nilai sebuah ilmu. Ada 2 pandangan, pandangan Aristoteles yang menyatakan bahwa ilmu untuk pengembangan ilmu. Kemudian pandangan yang kedua adalah ilmu untuk kemaslahatan masyarakat. Tidak berarti yang pertama bukan untuk kemaslahatan, tapi yang kedua ini untuk diaplikasikan dalam memecahkan persoalan-persoalan di masyarakat praktis. Bentuknya adalah iptek yang sekarang itu populer disebut sebagai hilirisasi. Jadi penelitian di perguruan tinggi itu pada umumnya kan berhenti di
paten, kemudian prototipe, dan publikasi. Nah, itu dihilirkan menjadi produk yang bisa dimanfaatkan oleh pengguna sudah dalam bentuk komersialisasi. Sehingga itulah yang disebut sebagai inovasi. Hilirisasi itu inovasi. Jadi menghilirkan invensi. Kalau invensi itu baru temuan, sedangkan sampai kepada kepentingan praktis digunakan untuk memecahkan persoalan masyarakat, itu adalah inovasi. Nah, meskipun di dunia penelitian kita itu sejak tahun 90-an itu menekankan pentingnya penelitian untuk kepentingan praktis dengan bentuk-bentuk seperti halo penelitian hibah bersaing. Nah, sekarang ini bentuknya seperti RISPRO, Riset Inovatif Produktif. Sebuah penelitian yang mempersyaratkan penelitian itu sudah punya mitra yang akan menggunakan produk-produk yang kita buat dalam bentuk prototipe maupun paten dan publikasi tadi. Dua-duanya sama pentingnya, tidak perlu dikotomikan begitu, karena sebuah penelitian praktis yang bisa memecahkan persoalan itu juga tergantung pada pengembangan ilmu. Baik, makasih Mbak Ningsih dan Mbak Evi. Kita lanjutkan dengan Sama-sama, Prof. Sami-sami, Prof. Oke, kelompok 3. Izin, Prof. Kelompok 3 saya dan Mas Samsul, Prof. Enggak, Mbak. Ya, Mas Samsul boleh minta tolong di share screen, Mas. Izin, Prof. Monggo Pak, nggih. Izin kami dari kelompok 3. Saya Samsul Arifin bersama Mbak Devi akan menjelaskan pertanyaan yang ke-6 berkaitan dengan depresi SDA, degradasi lingkungan, apakah memiliki hubungan dengan aksiologi. Sebelum masuk ke pertanyaan, mungkin kita harus mengetahui gambaran umum tentang depresi SDA. Depresi SDA kalau dalam ilmu akuntansi sering disebut dengan istilah penyusutan atau pengurangan suatu nilai dari aset. Tapi kalau depresi sumber daya alam itu berasal dari kata depletion yang berarti suatu cara pengambilan sumber daya alam secara besar-besaran yang biasanya untuk memenuhi kebutuhan akan bahan mentah. Dalam proses pembangunan yang mengejar tingkat pertumbuhan yang tinggi saja, atau yang sering kita sebut dengan ekonomi konvensional, cenderung mengarah pada
laba, sehingga kurang memperhatikan SDA untuk generasi yang akan datang. Kemudian degradasi lingkungan, itu degradasi berarti kemunduran, kemerosotan, penurunan, atau sebagian, seperti nilai mutunya berkurang, mundur, moralnya mundur, pangkatnya turun. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penipisan sumber daya alam, seperti udara, air, dan tanah, yang disebabkan oleh deplesi SDA tadi. Kemudian degradasi lingkungan juga dapat diakibatkan oleh kerusakan ekosistem, habitat, kepunahan satwa liar, dan polusi. Secara umum, degradasi lingkungan ini mengakibatkan banyak kerugian, seperti kerugian fisik, korban jiwa, timbulnya penyakit, adanya perubahan iklim, dan lebih parahnya nanti akan terjadi kelaparan dalam jangka waktu yang panjang. Untuk aksiologi, itu berasal dari bahasa Yunani, aksion yang artinya nilai, dan logos yang artinya teori. Aksiologi berarti memiliki arti teori tentang nilai. Cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai atau norma-norma terhadap sesuatu ilmu, dan juga disebut filsafat nilai. Aksiologi memiliki dua kategori dasar, yaitu objektivisme dan subjektivisme. Aksiologi juga memiliki dua komponen mendasar, yaitu tentang etika atau moralitas dan estetika tentang keindahan. Kemudian terkait pertanyaan nomor 6 akan dijelaskan oleh Mbak Devi. Silakan Mbak Devi. Ya, terima kasih Mas Samsul kesempatannya. Lanjut. Apakah depresi SDA dan degradasi lingkungan terkait dengan aksiologi? Jawabannya adalah ya, sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Ada 3 alasan pertama. Yang pertama yakni adalah ketika suatu kelompok kapitalis yang tidak memiliki etika dan estetika serta tidak mematuhi norma, maka kelompok tersebut hanya berorientasi pada memaksimalkan laba, sehingga berusaha untuk menggali sumber daya alam itu sendiri sebanyak mungkin dalam jangka waktu tertentu. Alasan kedua, yakni ketika suatu kelompok masyarakat miskin yang tidak memiliki etika dan estetika serta tidak mematuhi, maka mereka terpaksa akan menguras sumber daya alam itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga tidak memperhatikan adanya kelestarian lingkungan. Dan yang terakhir, jawaban ketiga, adalah sebentar Prof ya, saya buka PPT dulu karena kurang sinyal di rumah saya, izin. Ya, yang ketiga adalah ketika kelompok kapitalis yang hanya berorientasi pada memaksimalkan laba dan terus menggali sumber daya alam sebanyak mungkin dalam jangka waktu tertentu, maka secara otomatis akan terjadi degradasi lingkungan. Seperti degradasi lingkungan hidup akibat pengundulan hutan dapat menyebabkan bencana banjir, erosi tanah, kekeringan, dan pencemaran lingkungan. Selanjutnya, pengerusakan lahan akan menyebabkan penurunan produktivitas lahan, jenis hewan dan jenis tumbuhan yang hidup di dalamnya akan menurun drastis. Akibatnya akan menimbulkan kerugian, yakni berupa pengerusakan lahan adalah produktivitas yang menurun, kekeringan, dan ancaman kelaparan. Jadi kesimpulannya adalah depresi SDA dan degradasi lingkungan sangat terkait dengan aksiologi yang merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai termasuk nilai etis dan estetis. Dalam konteks ini aksiologi membantu untuk memahami bagaimana nilai-nilai yang mempengaruhi cara memperlakukan sumber daya alam dan lingkungan serta bagaimana pandangan tentang apa yang dianggap berharga berdampak pada kebijakan dan tindakan kita terkait lingkungan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih Prof atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, moderatornya saya. Terima kasih Mbak Devi. Saya lagi nulis di chat, sementara saya nulis di chat silakan kalau ada pertanyaan klarifikasi kepada kelompok 3 yang menjawab pertanyaan nomor 6, Mas Samsul dan Mbak Devi. Itu gambar-gambar erosi di tepi sungai, kemudian kekeringan, lalu itu pemandangan tentang penambangan ya,
Silakan teman-teman. Oke, teman-teman masih anteng-anteng, masih belum ada komentar, pertanyaan. Jadi apa yang digambarkan Mbak Devi dan Mas Samsul tadi, kapitalis itu pelakunya. Kita itu berada di era yang namanya antroposentris. Antropo itu manusia, sentris itu pusatnya. Manusia menjadi pusat. Manusia merasa berkuasa atas alam. Transformasi dari era sebelumnya di mana manusia merasa menjadi bagian dari alam yang disebut sebagai pankosmisme. Pan itu kesatuan, kosmis itu alam semesta. Jadi manusia merasa menjadi bagian dari alam semesta. Waktu itu di era nenek moyang kita. Nah, era pankosmisme itu masih ada, meskipun tidak banyak, namanya sisa-sisa Laskar Pajang. Kalau teman-teman suka baca Kompas, itu biasanya Kompas Minggu itu menyajikan tentang kearifan lingkungan yang masih hidup di banyak tempat. Terakhir itu ada sistem sasi di Maluku, sistem di mana pada periode-periode tertentu nelayan dilarang untuk menangkap ikan supaya tidak terjadi overfishing. Lalu di NTT kalau tidak salah, itu pesannya itu adalah makan apa yang ditanam, tanam apa yang dimakan. Jadi masyarakat yang menggantungkan pada sektor pertanian dan bisa hidup, bisa berkembang, pesannya adalah bumi itu memberikan segala macam bagi kebutuhan manusia yang harus dirawat dan dipelihara. Nah, pola-pola seperti itu sudah berubah. Jadi karena 3 hal, meningkatnya jumlah penduduk, kebutuhan, orientasi pada pertumbuhan ekonomi, dan iptek. Jadi berbarengan gitu ya. Jumlah penduduk bertambah, kebutuhan bertambah, kemudian kok ada iptek gitu. Yang mampu menundukkan alam tadi. Jadi ternyata manusia bisa mengendalikan alam. Kalau sebelumnya kan manusia itu dikendalikan oleh alam gitu. Sekarang bisa mengendalikan alam. Kemudian bersamaan dengan itu pola pembangunan kita itu masih pola yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi gitu. Meskipun paradigmanya, prinsipnya harusnya adalah seimbang antara pertumbuhan ekonomi, lingkungan, dan sosial gitu. Nah, pertanyaan ini sebenarnya pertanyaannya Prof. Emil Salim. Puluhan tahun yang lalu, Prof. Emil itu sekarang usianya sudah 94. Masih punya pikiran-pikiran yang tajam begitu. Puluhan tahun yang lalu beliau mengatakan bahwa kerusakan, pencemaran, dan deplesi sumber daya alam itu dipicu oleh iptek, temuan iptek. Jadi kapitalis tadi adalah pelaku, instrumennya adalah iptek. Gitu.
bisa menundukkan alam untuk memenuhi kebutuhan keserakahan tadi. Itu penjelasan pertanyaan nomor 6 yang dijawab oleh kelompok 3, Mbak Devi dan Mas Samsul. Ada tambahan dari teman-teman? Nggak ada? Baik. Mas Samsul, Mbak Devi, tolong di stop presenting. Baik. Ada satu pertanyaan lagi yang perlu kita diskusikan. Pertanyaan nomor 7 oleh kelompok 4. Siapa kelompok 4? Izin Prof, saya sama Mbak Dwi Okta. Monggo. Ya. Mbak, panggilannya Mbak siapa? Sapna atau Iya Prof. Ningtyas? Iya, saya Sapna Prof. Sapna, oke. Monggo Mbak Sapna sama Izin bertanya, Sapna ini apakah udah terlihat? sudah terlihat. Di slideshow dulu Mbak, di bawah itu ada tanda panah, bawah. Sebelah kanan. Oh, langsung itu. Oke. Izin Prof, ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Sapna Ningtyas dan rekan saya Dwi Puspa Okta Ningtyas. Di sini mau menjawab soal nomor 7 yaitu tentang implikasi pendekatan deduktif dan juga induktif. Okay, next. Untuk pendekatan deduktif ini itu mengacu pada teorinya Plato, yaitu Plato ini berpendapat bahwa dunia yang kita lihat saat ini itu adalah dunia bayangan dari realitas sejati. Nah, untuk pendekatan deduktif ini itu menjelaskan tentang teoritis ke bentuk yang lebih realistis atau menjelaskan hal-hal yang bersifat umum ke yang bersifat khusus. Untuk contoh proses pendekatan deduktif ini itu dimulai dari merumuskan teori atau prinsip umum. Ini dimulai dengan mencari teori atau prinsip umum yang sudah ada, yaitu yang didasarkan pada penelitian sebelumnya atau pengetahuan yang diterima secara umum atau luas. Lalu berikutnya, itu membentuk hipotesis. Berdasarkan teori umum yang sudah dipelajari itu, peneliti membentuk hipotesis yang spesifik dan nantinya dapat diuji. Hipotesis ini merupakan prediksi yang logis yang dapat diuji melalui eksperimen atau observasi. Untuk kemudian dilakukan pengumpulan data. Lalu setelah adanya data yang dikumpul untuk menguji hipotesis, itu dilakukan analisis data untuk menentukan apakah mendukung atau menolak hipotesis yang telah dibentuk. Lalu yang terakhir itu dapat ditarik kesimpulan. Berdasarkan analisis data, kesimpulan dibuat untuk konfirmasi apakah penelitian yang telah dilakukan ini menolak hipotesis awal atau mendukung hipotesis yang sudah dibuat. Lalu untuk pola-pola umum yang ada di pendekatan deduktif itu ada 3, yaitu yang pertama itu premis umum. Ini biasanya merupakan pernyataan atau prinsip yang bersifat cukup luas dan juga mencakup banyak kasus. Fungsinya yaitu untuk memberikan landasan yang kuat untuk menarik kesimpulan yang lebih spesifik. Lalu yang kedua itu ada premis khusus. Itu merupakan pernyataan yang menghubungkan antara premis umum dengan situasi atau kasus tertentu. Fungsinya untuk mempersempit cakupan premis umum dalam konteks yang lebih spesifik.
Lalu yang ketiga itu ada kesimpulan, yaitu pernyataan yang ditarik secara logis dari premis umum dan premis khusus. Next. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Sapna. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Ya, baik. Izin melanjutkan. Untuk di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan induktif, di mana pendekatan induktif ini sebenarnya adalah kebalikan dari pendekatan deduktif, yang di mana memiliki pola dari data atau fakta maupun pengamatan dengan topik khusus, yang nantinya akan diamati polanya dan diambil untuk gambaran secara luas untuk menjadi hipotesis tentatif yang nantinya bisa saja berubah atau berkembang. Nah, untuk pendekatan induktif ini itu menggunakan penalaran dari induktif, di mana penalaran induktif itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah generalisasi, yang kedua adalah analogi, dan yang terakhir adalah hubungan kausal atau sebab akibat. Nah, tapi pada umumnya yang biasa digunakan adalah pendekatan induktif ini adalah menggunakan pola-pola dari penalaran induktif berupa generalisasi, di mana nanti pola-pola yang sudah ada pada data-data yang ada nanti akan diambil dan disimpulkan menjadi hipotesis. Lalu dapat disimpulkan bahwa pada pendekatan induktif itu akan dilakukan penelitian dulu, yang dimana pada penelitian itu akan mengumpulkan data-data yang nantinya akan diolah sedemikian rupa untuk menjadi suatu teori yang utuh. Dan sementara itu deduktif itu adalah untuk mengumpulkan berbagai teori yang nantinya menjadi landasan untuk melakukan penelitian. Begitu. Sekian Prof dari kelompok 4. Selanjutnya saya kembalikan ke Prof Darto. Baik. Makasih Mbak Sapna dan Mbak Dwi. Mohon ditayangkan slide yang kedua tadi. Ya. Baik, teman-teman, mohon komentar, pertanyaan, klarifikasi kepada 2 narasumber kita, Mbak Sapna dan Mbak Dwi, tentang pendekatan deduktif dan induktif. Jadi teman-teman sambil menunggu kalau ada pertanyaan, klarifikasi, dan komentar dari teman-teman, Mbak Sapna dan Mbak Dwi sangat menunggu. Kalau melihat slide ini, penelitian itu kan di atas ini tentu masalah ya. Sebelum teori ini ada masalah, kemudian masalah itu dijawab dengan teori-teori hasil-hasil penelitian yang sudah ada, kemudian menghasilkan hipotesis. Sampai di sini adalah pendekatan deduktif, teman-teman. Ini kan kerangka berpikir menjadi hipotesis yang memandu kita ke lapangan untuk membuktikan apakah hipotesis itu ditolak atau diterima begitu. Nah, mulai di sini adalah induktif gitu. Induktif, kita ke lapangan, kita analisis. Kesimpulan ini adalah untuk memverifikasi hipotesis kita diterima atau tidak. Nah, jadi sesungguhnya yang digambarkan oleh Mbak Sapna dan Mbak Dwi di slide yang kedua ini sebenarnya kan perpaduan antara deduktif dengan induktif, teman-teman. Tetapi induktifnya itu dipandu oleh deduktif gitu. Oleh deduktif, sehingga sesungguhnya ini adalah penelitian yang mendasarkan pada teori begitu. Jadi dengan pola seperti ini maka sedikit teori yang bisa dilahirkan dari pola-pola seperti ini.
Next slide please, Mbak Sapna. Nah ini kalau ini induktif dari lapangan betul. Jadi sesuatu yang sifatnya khusus kita ke lapangan, misalnya mengapa mengapa masyarakat itu menolak TPA misalnya, itu tidak mencari teori-teori, tetapi ke lapangan saja bertanya, mengumpulkan data secara partisipatif, kemudian menjadi pola umum gitu. Artinya adalah kalau ini ada teori-teori, maka teori yang berbasis yang ada di lapangan begitu. Jadi di lapangan itu dia mengumpulkan data, fakta, pengamatan itu adalah instrumen, observasi itu instrumen. Kemudian pendekatan induktif itu dianalisis melalui deskripsi, eksplanasi, dan interpretasi begitu. Dipresentasikan lalu muncul bisa dengan ini kan verifikasi ya, generasi analogi atau hubungan kausal gitu. Kemudian menjelaskan tentang apa yang ditemukan di lapangan itu menimbulkan konsep baru, ada konsep, ada teori gitu. Jadi pendekatan induktif itu membuka kemungkinan melahirkan teori baru atau konsep baru begitu. Itu bedanya. Mbak Sapna dan Mbak Dwi, kalau boleh bertanya Mbak, yang Mbak gambarkan di slide ini bidang ilmu apa ya dari induktif itu? Mbak Sapna, Bagaimana, Prof? ini slide ini kan slide pendekatan induktif ya. Ya. Biasanya yang melakukan penelitian mulai dari empirik dari induktif ini biasanya bidang ilmu apa? Biasanya berkaitan dengan penelitian-penelitian kualitatif, Prof. Mungkin seperti studi kasus atau studi sejarah atau observasi alami, begitu, Prof. Kalau menurut saya. Oke. Mbak Sapna nih, Mbak Sapna, Mbak Dwi nih. Saya Dwi Puspa, Prof. Ya, Mbak Dwi ini apa? Bidang ilmunya apa? Kalau saya background-nya kesehatan lingkungan, Prof. Oh, enggak. Tapi tahu penelitian kualitatif ya? Nggak. Ya betul. Jadi ini adalah penelitian sosial teman-teman bagi teman-teman yang dari oceanografi, dari matematika tadi. Ini penelitian sosial. Jadi betul-betul ini induktif langsung ke lapangan begitu. Penelitian kualitatif itu mencoba untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari penelitian kuantitatif. Tetapi memang penelitian induktif ini adalah masih belum menjadi mainstream. Ada beberapa mahasiswa MIL yang mengadopsi penelitian kualitatif. Misalnya untuk rata-rata adalah untuk ekoturism. Ekoturism, lalu ada penelitian teman-teman itu mengenai dampak perubahan iklim bagi kaum perempuan. Jadi dampak perubahan iklim, banjir, kalau di Semarang itu banjir rob, itu ternyata menurut penelitian teman-teman yang bimbingan saya yang menggunakan penelitian kualitatif itu menimpa banyak kaum perempuan kan. Karena laki-lakinya itu kalau siang itu bekerja keluar ke Johar, ke tempat lain begitu. Sementara ibu-ibu di rumah. Jadi banyak menimpa ibu-ibu dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perubahan iklim itu tidak banyak memperhatikan tentang gender perspektif itu. Gender perspektif.
Oke, terima kasih Mbak Sapna dan Mbak Di, silakan di stop sharing. Baik, Prof. Apakah Terima masih ada kasih. teman-teman yang ingin presentasi? Mas Hafri? Mas Hafri termasuk kelompok mana ya? Mas Hafri Hardianto. Saya masuk kelompok 5, Prof. Kelompok 5. Kelompok Ya, kelompok 5. 5 itu. Nomor 8. Oh, nggih. Monggo Mas Hafri, silakan. Izin, Prof. Monggo. Mas Hafri dengan siapa ya? Saya dengan Mbak Cornelia Novita. Nggih, monggo. Apakah presentasinya sudah terlihat ya, Prof? Sudah. Kalau bisa di slideshow, Mas Hafri. Baik, Prof. Izin mulai. Saya dari kelompok 5 beserta dengan Mbak Cornelia Novita akan menjelaskan terkait dengan perbedaan penelitian eksperimen dan non-eksperimen. Untuk pembahasan pertama yaitu terkait dengan penelitian non-eksperimen dan eksperimen ini merupakan sebuah pendekatan utama, termasuk salah satu dari dua pendekatan utama dalam penelitian. Perbedaan utamanya terletak pada bagaimana peneliti tersebut mengendalikan variabel yang ada dan apa yang mereka coba lakukan dengan data tersebut. Terdapat Slide-nya belum bergerak, Mas Hafri. Slide-nya belum bergerak, maaf. Sebentar, Prof. Oke. Oke, sampun. Baik, saya lanjutkan, Prof. Jadi dalam penelitian eksperimen dan non-eksperimen itu terdapat 4 poin perbedaan mendasar. Yang pertama yaitu terkait tujuan, kedua kontrol variabel, hubungan sebab dan akibat, serta yang keempat manipulasi variabel. Untuk poin pertama terkait dengan tujuan, untuk penelitian eksperimen itu bertujuan menemukan hubungan sebab dan akibat antar variabel. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menyimpulkan apakah perubahan pada variabel independen menyebabkan perubahan pada variabel dependen. Ketika peneliti telah menemukan atau mengetahui pengaruh dari suatu tindakan terhadap kelompok tertentu, maka hasil yang didapatkan akan dibandingkan dengan kelompok lain yang mendapat tindakan yang berbeda. Tujuannya untuk menemukan hubungan sebab akibat dari variabel tersebut. Untuk non-eksperimen, maka tujuannya untuk menggambarkan atau mengamati hubungan variabel, tetapi tidak untuk menentukan hubungan sebab akibat. Karena penelitian ini lebih bersifat deskriptif atau korelasional. Yang kedua, terkait dengan kontrol variabel. Untuk penelitian eksperimen, peneliti memiliki kendali penuh atas variabel independen dan dapat memanipulasi variabel tersebut untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Selanjutnya untuk non-eksperimen, untuk peneliti ini tidak memiliki kendali atas variabel yang ada, sehingga harus mengandalkan observasi dan pengukuran variabel secara alami atau pengamatan secara langsung. Berikutnya akan disampaikan oleh Mbak Cornelia Novita. Dipersilakan Mbak Cornelia. Baik, izin Bapak. Kalau ditinjau dari hubungan sebab akibat, biasanya penelitian eksperimen. Kalau bisa ditunjukkan slide-nya, Mbak Cornelia. Slide-nya digerakkan. Izin Mas Hafri bisa next-kan slide-nya. Iya.
Ya, kalau ditinjau dari hubungan sebab akibat, biasanya penelitian eksperimen itu hubungan antara sebab dan akibat dapat ditetapkan. Sedangkan dalam penelitian non-eksperimen, hubungan ini tidak dapat ditetapkan dan penelitian berfokus pada penyediaan hasil deskripsi. Nah, kalau misalnya dalam penelitian eksperimen ini, secara ilmiah manipulasi variabel, misalnya variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen, sebelumnya variabel independen itu variabel yang mempengaruhi variabel dependen, itu pengaruhnya dapat diamati lewat interaksi antara kedua variabel tersebut. Nah, dalam penelitian eksperimen, peneliti bisa secara aktif memanipulasi variabel independen tadi dan mengontrol variabel lain untuk variabel lain yang mungkin bisa mempengaruhi hasil dari penelitian. Nah, kalau misalnya dari penelitian non eksperimen yang hubungannya ini tidak dapat ditetapkan, itu berarti tidak melibatkan manipulasi aktif antara variabel independen dan variabel dependen. Dan peneliti biasanya mengamati dan mengukur variabel, kedua variabel atau lebih itu seperti apa adanya tanpa intervensi secara alamiah saja. Dalam penelitian non-eksperimen, peneliti tidak memanipulasi variabel independen tadi, melainkan hanya mengamati dan mencatat hubungan antara variabel tersebut. Selanjutnya ditinjau dari perbedaan manipulasi, ditinjau dari bisa next, Mas Hafri. Ditinjau dari manipulasi variabel. Oh mungkin salah Mas Hafri, bisa next kembali. Ditinjau dari proses atau proses yaitu metode dan desain. Dalam penelitian eksperimen biasanya ada beberapa langkah-langkah atau hal-hal yang harus diketahui, yaitu subjek dikenai treatment atau perlakuan. Yang kedua, manipulasi terhadap objek penelitian. Yang ketiga, kontrol terhadap variabel. Yang keempat, hubungan antara variabel yang mungkin sebagian besar sudah dijelaskan oleh Mas Hafri. Dan yang berikut adalah kalau dalam penelitian non-eksperimen, biasanya kita akan mencari data dari sekumpulan populasi, dan selanjutnya subjek atau data itu tidak dikenai perlakuan, dan yang ketiga itu menyimpulkan segala tren dari populasi. Nah, mencari data dalam penelitian non-eksperimen, mencari data dari sekumpulan populasi ini merujuk pada langkah dalam penelitian di mana peneliti mengumpulkan data dari populasi tertentu. Data ini bisa diperoleh melalui survei, wawancara, observasi, atau pengumpulan data sekunder dan sumber yang ada. Tujuannya untuk mendapatkan gambaran atau informasi spesifik dari populasi yang diteliti. Nah, dalam penelitian non-eksperimen, subjek atau data tidak dikenai perlakuan atau treatment, artinya peneliti tidak memberikan variabel independen ke dalam variabel dependen. Dalam penelitian non-eksperimen, peneliti tidak melakukan manipulasi tersebut atau memberikan perlakuan khusus pada subjek atau data yang dikumpulkan. Penelitian ini hanya bersifat observasional, artinya peneliti hanya mengamati, mengukur, atau mengumpulkan informasi tanpa mengubah kondisi atau situasi yang ada. Menyimpulkan gejala atau tren dari populasi. Setelah data yang dikumpulkan, peneliti menganalisanya untuk menyimpulkan pola, gejala, atau tren yang muncul dari populasi tersebut. Nah, kesimpulan ini digunakan untuk menggambarkan situasi yang ada mengenai hubungan antara variabel atau memprediksi fenomena yang mungkin terjadi di masa depan. Yang berikutnya contohnya, kalau perbedaan ini bisa dilihat dari contoh yang kami paparkan dalam slide kami. Dalam penelitian eksperimen kami memberikan contoh misalnya pengaruh reklamasi lahan terhadap
pemulihan ekosistem mangrove. Nah, dalam contoh ini biasanya seorang peneliti akan menetapkan tujuan. Tujuannya untuk mengevaluasi efektivitas teknik reklamasi dalam memulihkan ekosistem mangrove yang telah rusak akibat aktivitas manusia. Nah, desain eksperimennya bisa seperti ini. Kelompok eksperimen yaitu area mangrove yang direklamasi dengan metode tertentu, misalnya penanaman kembali mangrove. Nah, kalau kelompok kontrol, area mangrove yang dibiarkan tanpa perlakuan reklamasi, itu masuk dalam kelompok kontrol. Nah, variabel independen yang tadi kita jelaskan itu adalah metode reklamasi yang digunakan. Sedangkan variabel dependen tadi itu tingkat pemulihan ekosistem yang diukur dari parameter seperti keanekaragaman hayati, ketinggian pohon mangrove, dan kualitas tanah. Selanjutnya perbedaannya dengan penelitian non-eksperimen, contoh yang kami ambil itu survei persepsi masyarakat terhadap dampak perubahan iklim. Nah, di sini ditinjau dari tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi persepsi masyarakat mengenai dampak perubahan iklim di wilayah pesisir, mungkin termaksud pengetahuan mereka tentang perubahan iklim atau juga kesiapan mereka untuk beradaptasi. Nah, di sini desain penelitiannya biasanya penelitian ini dilakukan melalui survei atau kuesioner yang disebarkan kepada penduduk di wilayah pesisir yang rentan terhadap perubahan iklim. Selanjutnya, metode pengumpulan datanya bisa juga digunakan dengan kuesioner yang mencakup pertanyaan tentang pengalaman atau pengetahuan dan sikap masyarakat tentang perubahan iklim tersebut. Nah, hasil yang diharapkan biasanya masyarakat memiliki kesadaran tentang perubahan iklim, tetapi mungkin memiliki keterbatasan dalam hal pengetahuan teknis dan kesiapan untuk beradaptasi. Mungkin demikian presentasi kami, Prof. Kami kembalikan. Oke. Baik, makasih Mas Hafri dengan Mbak Cornelia, maaf. Pertanyaan, klarifikasi teman-teman? Ya, saya kira penjelasan Mas Hafri dengan Mbak Cornelia sangat komprehensif. Saya ingin menambahkan saja mengenai penelitian non-eksperimen itu yang merupakan bidang yang saya tekuni. Ada 3 tingkatan, teman-teman. Satu, penelitian eksploratif, itu mengeksplor untuk menajamkan masalah. Jadi ketika kita ketemu pertama kali kan, penelitian itu diawali dengan masalah. Yang kedua adalah deskriptif, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Mas Hafri dan Mbak Cornelia. Itu menggambarkan tentang fenomena. Nah, yang ketiga itu adalah penelitian eksplanatory. Jadi ketiga tipe ini sebenarnya menunjukkan tingkat kedalaman begitu. Eksplanatory yang paling dalam karena eksplanatory itu penelitian yang menjelaskan hubungan antar variabel begitu. Jadi misalnya kalau di teman-teman di ekonomi atau administrasi bisnis itu
hubungan antara promosi dengan penjualan. Makin banyak promosi, makin tinggi juga tingkat volume penjualannya. Hubungan antara partisipasi masyarakat dengan hasil pembangunan. Makin tinggi partisipasi, hasil pembangunannya makin bagus begitu. Itu eksplanatory. Jadi mencari hubungan antara independent variable dengan dependent variable. Kalau promosinya meningkat, maka volume penjualannya meningkat begitu. Tapi memang betul mengontrol variabel itu relatif di luar kendali peneliti. Jadi kontrol dan prediksi itu memang tidak setajam di teman-teman yang eksperimen begitu. Meskipun itu bisa dilakukan seperti promosi kan ada treatment ya supaya promosinya lancar maka volume penjualannya itu meningkat begitu. Tapi memang relatif lebih rendah tingkat kontrol dan prediksinya. Saya kira tambahannya adalah bahwa di eksperimen itu bisa dikontrol dan bisa diprediksi gitu. Baik, mohon bisa di stop sharing, stop presenting dan mohon PPT teman-teman setelah direvisi, setelah diperbaiki, sekiranya merasa perlu, setelah ada komentar bisa dikirim ke email berikut s.prawata@gmail.com. Mohon PPT teman-teman setelah diperbaiki, sekiranya teman-teman merasa perlu diperbaiki setelah mendapatkan catatan dan komentar dari saya, bisa dikirim ke email sebagaimana saya tulis di meeting chat. Dan teman-teman yang hari ini belum ikut bergabung, bisa bergabung di antara kelompok yang sudah ada. Jadi monggo, mohon teman-teman yang tadi sudah presentasi dengan dengan berbesar hati bisa menerima kehadiran teman-teman yang belum presentasi karena minggu yang lalu ikut online tidak jelas begitu, bisa diajak bergabung. Baik, untuk agenda berikutnya minggu depan izinkan saya share screen.
Nah, kita sudah selesai ini. Kita lanjutkan. Nah, teman-teman. Jadi kuliah yang pertama, yang kedua itu kita sudah mendiskusikan tentang filsafat. Untuk kuliah berikutnya kita akan fokus pada dimensi atau aspek epistemologi. Bagaimana boleh. Jadi minggu depan mohon teman-teman secara individu, bukan kelompok ini, menyiapkan topik atau judul penelitiannya yang akan diambil untuk tesis. Bisa dari draft yang sebelumnya. Jadi di proposal penelitian itu, jadi ini embrio dari proposal, Anda menjelaskan tentang latar belakang mengapa penelitian itu penting, jadi merumuskan masalah. Jadi topik penelitian, kemudian rumuskan mengapa itu penting di dalam latar belakang penelitian. Jadi itu saja minggu depan, masing-masing nanti saya minta untuk presentasi. Jadi topik, kemudian uraian tentang latar belakang masalah penelitian. Apakah ada pertanyaan? Nah, ini. Izin Prof. Nggih. Ini nanti berarti PPT lagi nggih? PPT Untuk nggih, cukup PPT mohon nggih. Cukup slide-nya ada PPT nanti. batasan maksimal, Prof? Ya, 5 saja. 5 slide saja. Baik, Prof. Nggih. Itu ada di slide di pendahuluan itu latar belakang perumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Kalau tujuan dan manfaat kan gampang itu. Baik, teman-teman. Terima kasih sudah bergabung di kuliah yang kedua. Kita akhiri dan semoga kita semuanya dalam keadaan sehat, dapat melaksanakan tugas dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Prof. Terima kasih. Maaf, Prof, untuk absen. Oh, dengan Mas Astomo. Oke, monggo. Oh, nggih. Matur suwun, Prof. Selamat pagi. Suwun nggih.